Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan Bapak dosen pengampu. Perkenalkan, saya Nabila Zahra dengan NIM 241270003 dan rekan saya Alzada Ratu Naila Fauzia dengan NIM 241270014. Kami di sini akan membuat video konseling untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah komunikasi antar pribadi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Rofi Surya Hadi Kusuma, MPD. Selamat siang. Siang. Betul dengan Nabila yang ingin konsultasi hari ini? Betul. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Sebelumnya, apa yang ingin kamu ceritakan dan kenapa kamu ingin cerita? Jadi belakangan ini saya ada problem sama teman sekolah saya. Saya dipalak oleh sekelompok orang dan kalau misalnya saya nggak ngasih uangnya, saya kena bakal dijauhi. Itu sangat bikin hari-hari kamu berat ya? Dan kalau boleh, kamu boleh ceritakan kejadian detailnya seperti apa? Jadi ada dua teman saya yang emang setiap hari dia meminta uang saya untuk jajan gitu. Terus saya pernah nggak ngasih. Nah pas saya nggak ngasih, mereka tuh kayak nggak mau temenan sama saya tuh. Terus bahkan mereka iseng nyiram saya. Itu sangat bikin kamu takut ya. Dan kalau boleh tahu perasaan kamu saat itu seperti apa saat ngalamin kejadian yang bikin hari-hari kamu kayaknya nggak tenang? Saya ngerasa takut banget kalau mau sekolah. Terus saya juga ngerasa khawatir saya bisa nggak ya lanjutin sekolah saya sampai saya lulus. Dan sudah pasti saya merasa nggak aman. Perasaan kamu itu sangat wajar karena nggak semua orang bisa ngerasa kuat pada saat itu mungkin ya. Tapi sebelumnya kamu pernah nggak kayak cerita ke teman kamu ataupun orang tua kamu soal masalah ini? Enggak, karena saya ngerasa saya takut masalah saya jauh lebih panjang. Saya takut juga mereka nggak percaya sama apa yang saya omongin. Perasaan kamu wajar kok kalau kamu ngerasa takut atau khawatir kalau nanti kejadian ini malah lebih parah gitu ya. Tapi justru dengan kamu cerita sama temen ataupun orang tua kamu yang dekat sama kamu, itu malah bikin kamu ngerasa aman ataupun ngerasa kamu tenang hari-hari kamu gitu. Baik, mungkin nanti saya akan cerita ke teman saya atau orang tua saya, tapi mungkin pelan-pelan. Ya, kamu bisa mulai pelan-pelan, gak apa-apa. Karena mungkin emang gak semua orang langsung bisa cerita sama orang terdekat. Karena mungkin gak bisa langsung percaya. Baik, apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Mungkin hanya itu dulu ya. Terima kasih sudah ngebantu saya buat lebih tenang sama buat ngasih arahan saya untuk problem yang saya hadapi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kamu udah berani cerita sama saya dan semoga hari-hari kamu ke depannya lebih baik. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pagi Ratu. Pagi Ibu. Duduk tuh. Terima kasih Bu. Gimana jadi anak barunya? Jujur saya ngerasa kayak sepian, kayak nggak punya teman gitu Bu. Nggak tahu kenapa ya teman-teman saya tuh seperti kayak kurang menganggap saya gitu. Apa kamu udah nyoba buat berinteraksi sama mereka? Saya sudah mencoba, cuman mereka seperti gak menganggap saya gitu saat saya coba dekat dengan mereka. Itu mereka melakukannya setiap hari atau setiap gimana? Nggak setiap hari sih Bu, cuman
Ada suatu waktu saya disuruh gabung oleh guru di kelompok lain saat mata pelajaran, dan saat itu saya seperti tidak dianggap di kelompok itu, kayak mereka tuh kayak nggak mau punya kelompok kayak saya gitu. Wah, itu udah termasuk pembulian sih, Rat. Cuman emang pembuliannya bukan melalui kekerasan, tapi melalui nonverbal, dengan kata-kata. Justru kamu bakal lebih sakit ngerasain kayak gitu kan? Betul, Karena kamu Bu. tiba-tiba didiemin. Iya, Ibu, saya bingung kenapa mereka tiba-tiba kayak ngejauhin saya, padahal saya kan masih baru di sini. Justru harusnya kayak mereka lebih welcome ke saya kan. Ya, Ibu paham. Sebelumnya Ibu minta maaf karena di sini kamu merasa tidak aman ya di sekolah ini. Ibu minta maaf sebelumnya. Jadi gimana perasaan kamu selama ini? Dari awal masuk hingga sekarang? Iya, saya ngerasa nggak punya teman, dan kalau teman-teman saya ngelakuin kayak gitu, saya ngerasa kayak nggak tenang aja di tiap harinya, kayak bingung. Saya harus di sekolah tuh sama siapa? Masa saya selalu harus sendiri terus gitu kan? Oke, Ratu, Ibu akan coba buat bilang nanti. Ibu akan cari teman pendamping kamu buat nemenin kamu. Dan nanti Ibu akan diskusikan juga dengan wali kelas kamu, tapi tanpa menyudutkan satu sama lain. Beneran nggak apa-apa, Bu, seperti itu? Gak apa-apa, Ratu, karena tugas kita sebagai guru juga untuk membuat siswanya merasa aman. Dan sekolah juga punya peraturan, karena nggak boleh bullying. Bullying itu nggak boleh. Seperti itu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan obrolan saya dan membantu saya untuk mempunyai teman lagi. Sama-sama, Ratu. Silakan dilapor emang kalau misalnya tiba-tiba kamu ada pembulian lagi. Entah pembulian sekecil apapun, kamu wajib lapor ke saya. Terima kasih ya, Ibu. Sama-sama, Ratu. Terima kasih, Bu. Terkadang luka yang paling dalam bukan karena kata-kata, tapi karena tatapan dan sikap yang dingin. Tapi saat ada yang mendengarkan dan peduli, luka itu bisa sembuh. Perlahan tapi pasti.